Shalom, selamat berjumpa kembali Hamanginang Jemaat yang kasih Tuhan dalam renungan harian di channel YouTube HKBP Rosot Sutoyo. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini dari tanggal 14 Oktober 2023 tertulis dari Mazmur 62 ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru yang kedua. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Say marhapo satu ibana matoktong nak kamu ale dongan jolma. Usehon hamu maruhamu natu zolona. Debatado hapo satta. Terima kasih Tuhan, kebanyakan orang baru sadar dia butuh ketenangan setelah lelah, letih dengan segala kerepotan hidupnya. Entah mengapa selalu gitu ya. Kita baru sadar butuh untuk menjadi tenang setelah kecemasan, kegelisahan, kemarahan, kesedihan, dan berbagai macam perasaan negatif ternyata sudah menguasai pikiran, bahkan mengganggu aktivitas kita. Semuanya akhirnya baru tersadar bahwa jiwa kita butuh untuk tentram dan tenang. Terima kasih Tuhan, nas renungan kita hari ini adalah Mazmur Daud untuk mengajak semua umat beroleh ketenangan dengan cara selalu percaya kepada Tuhan di setiap waktu. Tentu ajakan ini bukan sekedar nasihat kosong dari seorang Daud, melainkan ini berangkat dari pengalaman yang pernah dialami oleh Daud. Sebagaimana lemahnya kita, rapuhnya kita, Daud pun demikian. Mazmur 62 ini merupakan nasihat Daud kepada umat yang dinyanyikan oleh Jedutun. Diawali dengan kalimat, hanya dekat Allah saja aku tenang, dari dialah keselamatanku, hanya dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Semua kita pasti pernah atau mungkin sedang mengalami pengalaman yang tidak enak, yang tidak baik-baik saja. Pengalaman yang tidak enak itu kadang mungkin sedang membuat kita susah tidur, sedih, gelisah, takut, cemas, marah, bahkan membuat kita tidak bisa normal beraktivitas. Bapak Ibu, gimana kasih Tuhan, dengarlah nasihat dari firman Tuhan, nasihat dari Daud ini. Percayalah kepada Tuhan di setiap waktu. Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan di setiap waktu? Apalagi di saat paling sulit dalam kehidupan kita, yang kadang membuat kita mau bertanya, di manakah Engkau Tuhan? Apakah kita berdosa kalau bertanya, di mana Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 22, Mazmur pasal 22, Daud pernah mengalami depresi. Bahkan dia menjerit dalam kehancuran hatinya. Eli, Eli, lama sabachthani. Dan jeritan itu juga digaungkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nyanyian Daud di Mazmur 22, jika kita cocokkan dengan ciri gangguan kejiwaan atau mental akibat depresi, ternyata Daud sedang mengalami depresi yang berat. Tapi Daud tidak tenggelam dalam kesedihannya. Dia membangun dan dengan segera membangun kesadaran untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan ujungnya, kalau kita baca Mazmur 22 berakhir kepada Mazmur 23, kita akan temukan Daud dengan tenang mampu mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Ya Ibu, Bapak, saat gelisah, cemas atau letih lesu, ingatlah, hanya di dalam Tuhan saja kita beroleh ketenangan. Artinya, kita perlu menenangkan diri dalam kesadaran penuh untuk mendekat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami tentram dan sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan di setiap waktu? Dan renungan ini kita bisa temukan setidaknya dua cara. Yang pertama, percayalah, ada saja sahabat yang Tuhan utus untuk mengingatkan kita untuk tetap teguh dalam Tuhan. Daud dalam pelarian dan kesedihannya, dia juga mendapat nasihat dari seorang sahabat, yaitu Yonatan, yang mendatangi Daud dalam pelariannya di gurun Zif, di Koresa. Kita bisa baca di 1 Samuel 23 ayat 16. Yonatan mengingatkan Daud untuk tetap mengandalkan Tuhan. Kehadiran sahabat dan peneguhan dari sahabat akan membantu kita. Jemaat Tuhan, kita punya sahabat yang selalu hadir untuk bersedia menyertai kita. Namanya Yesus.
Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Tuhan Yesus menyebut kita sahabat yang mau selalu hadir dan menyertai kita di setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepada sahabat sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, kuatkanlah dirimu sendiri. Katakan kepada jiwamu untuk percaya kepada Tuhan. Pernah suatu ketika banyak orang marah kepada Daud, rakyatnya sendiri hendak melempari Daud dengan batu. Karena apa? Karena Raja Daud dan tentaranya telat tiba di Ziklag. Kota Ziklag telah bumi hanguskan oleh Amalek. Daud dan tentaranya menangis ketika melihat sudah rata dengan tanah. Rakyat mau lempari dia. Tetapi Daud menguatkan hatinya. Dia berkata kepada jiwanya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saat sedih, saat semua mempersalahkan kita padahal bukan disengaja atau tidak murni kesalahan kita, katakanlah kepada jiwamu, hiburkanlah dirimu sendiri untuk tetap percaya kepada Tuhan. Artinya kadang kita perlu dengan tenang, dengan sadar, bisa dengan mandiri mengendalikan emosi dan kesedihan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Di waktu senang atau susah, saat bersama dengan orang-orang yang mengasihi kita, atau di saat kita sendirian dan ditinggalkan oleh orang-orang terkasih, atau saat kelimpahan maupun kekurangan, percayalah kepada Tuhan. Dia adalah sahabat kita. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Dia adalah pertolongan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percayakan segala sesuatu kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah gunung batu yang kokoh. Kami aman dan tentram bersamamu. Sepanjang waktu dan setiap waktu di hari ini, esok dan seterusnya. Kami percaya bahwa pertolonganmu, penyediaanmu dan kasihmu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.